Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya ingin mulai episode hari ini dengan sebuah kisah yang membuat saya terdiam waktu membacanya. Namanya Bu Erna, 69 tahun, tinggal di Bandung. Pagi itu, ia hanya ingin menyiram bunga di halaman depan, hal sederhana yang ia lakukan setiap hari. Tapi saat menuruni 2 anak tangga dari teras rumah, lutut kirinya terasa lemas, ia terpeleset. Tak ada yang melihat saat itu. Bu Erna ditemukan 2 jam kemudian oleh tetangganya, tergeletak sambil memegang pergelangan kakinya yang bengkak dan tidak bisa berdiri. Hasil röntgen menunjukkan retak tulang panggul. Sejak hari itu, hidupnya berubah. Ia tak lagi bisa berjalan tanpa tongkat. Dan yang lebih menyakitkan, ia kehilangan rasa percaya diri. Bukan rasa sakitnya, Dok, katanya. Yang menyiksa adalah perasaan tidak berguna. Bapak Ibu, saya tidak membagikan kisah ini untuk menakut-nakuti, tapi karena satu kenyataan medis yang sering terlupakan. Kaki adalah bagian tubuh pertama yang melemah saat usia kita bertambah. Dan saat kaki mulai melemah, itu bukan hanya tentang bergerak lebih lambat, tapi tentang kehilangan kemandirian, kehilangan rasa percaya diri, bahkan kehilangan kebebasan. Hari ini kita akan bahas 3 hal penting. Mengapa kaki melemah lebih cepat daripada bagian tubuh lain? 3 makanan sederhana tapi sangat kuat untuk menjaga otot dan mencegah kram kaki. Dan 1 kebiasaan harian yang bisa menjaga kaki tetap kuat sampai usia 80, bahkan 90 tahun. Kalau Bapak Ibu ingin tetap aktif, tetap mandiri, dan menjauh dari tongkat atau kursi roda di masa tua, video ini bisa menjadi awal perubahan. Dan saya sangat menghargai jika Anda menyukai video ini dengan menekan tombol like, berlangganan jika belum, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan episode penting lainnya. Jika Anda merasa topik ini penting, silakan komentar dengan angka 1 di bawah. Jika belum cocok, komentar angka 0 agar saya bisa terus memperbaiki untuk Anda. Sekarang, mari kita mulai dengan pertanyaan ini. Kenapa kaki kita justru yang pertama melemah? Bukan tangan, bukan punggung. Iya Bapak Ibu, kisah Bu Erna bukan satu-satunya. Banyak orang tua yang awalnya hanya merasa sedikit pegal, tapi akhirnya berujung kehilangan kepercayaan diri dan kemandirian. Hari ini, kita kedatangan seorang tamu yang juga sempat mengalami hal serupa. Beliau adalah Bu Rukmini, 64 tahun, dari Yogyakarta. Seorang pensiunan guru TK yang kini sedang berjuang memperkuat kembali otot kakinya setelah mengalami beberapa kali kram dan lelah luar biasa setiap kali berdiri lama. Selamat datang Bu Rukmini, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, walaupun masih suka takut kalau naik tangga sendirian, tapi saya senang bisa berbagi pengalaman di sini, Dok. Bu Rukmini, boleh saya tanya, sejak kapan Ibu mulai merasa kaki melemah? Seingat saya, mulai terasa waktu saya pensiun, Dok, jadi lebih sering duduk. Lama-lama naik tangga jadi berat, berdiri dari kursi pun harus pelan-pelan. Dulu saya suka jalan kaki pagi, sekarang 5 menit aja udah ngos-ngosan. Nah, yang Ibu alami itu sangat umum. Tapi banyak orang tidak menyadari satu fakta penting. Kaki adalah bagian tubuh pertama yang melemah seiring bertambahnya usia. Bukan tangan, bukan pinggang, tapi kaki. Saya kira cuma karena usia aja, Dok, jadi ya saya diamkan. Sayangnya, justru di situ bahayanya. Sejak usia 40-an, tubuh kita mulai mengalami proses alami yang disebut sarkopenia, yaitu penurunan massa dan kekuatan otot. Setiap tahun, kita bisa kehilangan 1% massa otot. Dan saat masuk usia 60 ke atas, angkanya bisa 2 kali lipat. Wah, pantas saya merasa makin gampang lelah waktu berdiri terlalu lama. Betul, biuk dere. Karena otot kaki adalah otot terbesar sekaligus paling sering digunakan. Mereka bekerja terus, menopang tubuh, membantu kita duduk, bangkit, berjalan, naik tangga. Dan justru karena terus-menerus bekerja, mereka juga paling cepat terasa efek penurunannya. Jadi sebenarnya bukan cuma soal usia ya, Dok. Tepat sekali. Ini soal bagaimana kita merawat otot-otot itu setiap hari.
Karena begitu kaki melemah, risiko jatuh meningkat drastis. Bahkan data menunjukkan jatuh adalah penyebab utama cedera serius dan kematian pada lansia di atas usia 65 tahun. Wah, saya pernah hampir jatuh waktu salat. Untung ada cucu yang pegang tangan saya. Baru sadar ternyata saya nggak sekuat dulu. Dan itulah kenapa kita tidak bisa menunggu sampai lemah total baru bertindak. Hari ini saya akan ajak ibu dan para pendengar untuk mengenal 3 jenis makanan utama yang bisa memperkuat kaki, melawan sarkopenia, dan memberi otot-otot kita nutrisi yang mereka butuhkan. Saya siap belajar, Dok. Semoga pendengar yang lain juga ikut memperhatikan. Bagus, karena langkah kecil hari ini bisa jadi penyelamat besar di masa depan. Yuk kita masuk ke segmen berikutnya. Bapak Ibu pendengar, tahukah Anda bahwa salah satu makanan terbaik untuk menjaga kekuatan kaki di usia lanjut justru sering kita lupakan di meja makan? Saya bicara tentang ikan berlemak seperti salmon, makarel, tuna, dan sarden. Makanan ini mengandung omega 3, lemak sehat yang memiliki kekuatan luar biasa untuk menjaga otot tetap lentur dan sendi tidak kaku. Saya pikir omega 3 itu cuma buat jantung, Dok. Itu betul, buruk mini. Tapi lebih dari itu, omega 3 juga bantu melindungi otot kaki dari peradangan, mengurangi kekakuan sendi, dan mempercepat pemulihan otot setelah aktivitas harian. Bayangkan, tiap kali kita naik tangga atau berdiri lama, itu semua butuh kerja keras otot dan sendi. Dan omega 3 ini ibarat pelumas yang menjaga semuanya tetap bergerak lancar. Selain omega 3, ikan berlemak juga tinggi protein berkualitas. Setiap potong salmon atau sarden yang kita makan adalah bahan bakar untuk membangun kembali otot yang mulai menyusut karena usia. Ingat, sejak usia 40-an, kita kehilangan sekitar 1% massa otot setiap tahun, dan itu bisa berlipat di usia 60-an ke atas. Jadi, jangan tunggu terasa lemah dulu baru bertindak. Kalau begitu, saya harus rajin makan sarden lagi ya, Dok? Betul sekali, Bu. Dan kabar baiknya, Anda tidak perlu beli salmon mahal. Sarden kalengan, tuna, bahkan ikan kembung lokal juga kaya manfaat, asal dimasak dengan cara sehat. Dibakar, dikukus, atau ditumis ringan sudah cukup. Jangan terlalu banyak digoreng kering ya, karena justru bisa mengurangi manfaat sehatnya. Bapak Ibu, mari kita mulai dari meja makan. Tambahkan ikan berlemak minimal 2 kali seminggu. Jadikan ini rutinitas sederhana tapi berdampak besar. Dan bagi yang masih mendengarkan, tuliskan di komentar. Saya pilih makan ikan demi kaki kuat. Langkah kecil ini bisa menjadi awal dari hidup yang lebih aktif dan bebas dari kram kaki. Bapak Ibu, tadi kita sudah bicara tentang ikan berlemak yang membantu otot dan sendi tetap kuat. Tapi bagaimana dengan tulang? Karena jujur saja, percuma otot kita kuat kalau tulangnya keropos. Nah, disinilah produk susu berperan. Mulai dari susu, yogurt, sampai keju. Semuanya kaya akan kalsium dan protein. 2 nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh lansia. Saya itu, Dok, jujur agak malas minum susu takut gemuk. Hehe, banyak yang berpikir begitu, Bu. Tapi begini, susu bukan cuma untuk anak-anak. Di usia kita justru kebutuhan kalsium lebih tinggi, karena tubuh tidak menyerapnya seefektif dulu. Tanpa kalsium cukup, tulang jadi rapuh, mudah nyeri, dan risiko jatuh meningkat. Dan itu bahaya serius di usia 60 ke atas. Lalu protein di dalam susu juga penting untuk memperbaiki otot, menjaga energi harian, dan mendukung pemulihan setelah aktivitas. Kalau setiap hari ibu berjalan, masak, atau berkebun, itu semua butuh otot, dan otot perlu bahan baku, yaitu protein. Kalau saya nggak suka susu cair, bisa diganti yogurt ya, Dok? Betul sekali. Bu, yogurt, apalagi yang rendah gula adalah pilihan bagus. Bahkan yogurt Yunani lebih tinggi protein. Dan kalau tak suka susu sapi, bisa coba susu kedelai yang diperkaya kalsium. Sekarang banyak pilihan. Bapak Ibu pendengar, jangan tunggu sampai kaki terasa goyah baru mulai minum susu. Jadikan 1 gelas susu setiap pagi atau secangkir yogurt di sore hari sebagai rutinitas harian. Seperti Pak Sutrisno, 71 tahun,
pasien saya dari Magelang yang awalnya susah naik tangga, tapi setelah rutin minum susu dan jalan kaki pagi, sekarang beliau malah ikut senam lansia tiap minggu. Jadi, mari kita mulai dari yang sederhana. Kalau Anda hari ini mau menambahkan susu atau yogurt ke menu harian, silakan tulis di komentar. Saya mulai dari susu demi kaki yang lebih kuat. Karena tidak ada kata terlambat untuk memperkuat tulang, menjaga energi, dan hidup mandiri lebih lama. Nah, Bapak Ibu, kita sudah bicara tentang ikan untuk otot, susu untuk tulang. Sekarang saatnya bicara tentang sayur, tapi bukan sembarang sayur. Sayuran hijau seperti bayam, sawi, kale, dan arugula ternyata punya kekuatan luar biasa untuk mencegah kram dan menjaga otot tetap lentur di usia lanjut. Kenapa penting? Karena kram kaki itu bukan cuma gangguan kecil. Bagi lansia, kram malam hari bisa mengganggu tidur, dan kalau terus-menerus bisa membuat kaki cepat lelah, bahkan menurunkan semangat untuk bergerak. Betul sekali, dokter. Saya pernah tengah malam sampai menjerit, kaki kram, suami sampai panik. Setelah itu saya takut jalan jauh. Wah, itu sering terjadi, Bu. Dan banyak yang tidak tahu penyebabnya bisa sesederhana kekurangan magnesium atau kalium, dua mineral yang sangat banyak di dalam sayuran hijau. Bayam, misalnya, kaya magnesium yang bantu relaksasi otot. Kale mengandung kalium tinggi yang jaga keseimbangan cairan tubuh. Dan vitamin K dari semua sayuran ini juga kuatkan tulang dan kurangi risiko patah. Jadi ini bukan sekadar makan sayur biar sehat, tapi makan sayur supaya tidak jatuh, tidak kram, dan tetap bisa jalan kemana-mana tanpa rasa takut. Caranya sederhana. Masukkan 1 mangkuk bayam ke dalam sup, tumis sawi dengan bawang putih, atau buat smoothie dengan campuran daun kale dan pisang. Buat yang belum biasa, mulai saja perlahan. Hari ini tambahkan segenggam bayam ke menu makan siang. Besok tambah lagi. Yang penting, konsisten. Dan kalau Anda hari ini ingin mulai menambahkan sayuran hijau ke menu makan, coba komentar di bawah. Mulai hari ini, saya makan sayur demi kaki yang kuat dan bebas kram. Percayalah, ini perubahan kecil yang bisa menghindarkan Anda dari banyak kesulitan di masa depan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita sudah tahu makanan apa saja yang bisa bantu menjaga kekuatan kaki. Tapi makanan saja tidak cukup. Kalau ingin kaki tetap kuat, stabil, dan bebas dari kram, harus ada gerakan. Harus ada kebiasaan sederhana setiap hari. Jangan khawatir, saya tidak bicara soal olahraga berat. Saya bicara tentang hal-hal kecil tapi berdampak besar. Pertama, jalan kaki 15 menit setiap hari. Tak perlu lari, tak perlu olahraga di gym. Cukup jalan di sekitar rumah, ke warung, atau ke masjid. Jalan kaki itu melancarkan peredaran darah, memperkuat otot betis, dan bantu sendi tetap lentur. Saya mulai jalan tiap pagi ke pasar, Dok. Dulu suka malas, sekarang malah cari alasan biar bisa jalan. Luar biasa, Bu. Itu contoh yang bagus. Dan buat Bapak Ibu di rumah, kalau belum bisa jalan jauh, mulai dari 5 menit dulu. Yang penting rutin. Kedua, minum air yang cukup. Tahukah Bapak Ibu bahwa kekurangan cairan bisa bikin kram otot makin sering? Apalagi saat cuaca panas, atau kalau kita minum teh dan kopi terus tanpa air putih. Target kita, 6-8 gelas air putih per hari. Mulai pagi dengan 1 gelas sebelum sarapan, sisanya dibagi rata sepanjang hari. Ketiga, tidur yang cukup dan berkualitas. Banyak orang tidak sadar bahwa otot kita memperbaiki diri saat kita tidur. Kalau tidurnya kurang atau tidak nyenyak, tubuh kita tidak sempat perbaiki otot yang lelah. Efeknya, kaki cepat lemas. Bangun pagi pun terasa kaku. Jadi pastikan tidur cukup. Matikan layar HP atau TV 1 jam sebelum tidur. Baca buku, dengar murotal, atau zikir ringan. Biar tubuh dan pikiran tenang, tidur pun jadi berkualitas. Terakhir, lakukan sedikit peregangan otot sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Tidak butuh lebih dari 5 menit. Coba regangkan betis, paha, dan kaki perlahan. Bantu otot tetap fleksibel dan kurangi risiko kram saat malam.
Kalau Anda sedang menonton dan merasa bagian ini berguna, silakan komentar. Saya mulai hari ini, kaki kuat, badan sehat. Saya ingin tahu siapa saja yang siap bergerak demi hidup yang lebih aktif dan mandiri. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita sudah bicara banyak hal. Dari makanan yang memperkuat kaki, sampai kebiasaan kecil yang berdampak besar. Saya harap ini memberi semangat baru buat Bapak Ibu semua. Tapi sebelum kami akhiri, izinkan saya memberikan satu pengingat penting. Semua informasi dalam podcast ini bersifat edukatif. Kalau Bapak Ibu punya kondisi kesehatan khusus seperti diabetes, penyakit ginjal, atau alergi makanan tertentu, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter atau ahli gizi sebelum mengubah pola makan atau rutinitas. Karena kesehatan itu bukan soal ikut tren, tapi soal mengenal tubuh sendiri. Betul, dokter. Saya juga waktu mau mulai minum susu setiap hari, saya tanya dulu ke puskesmas, jadi lebih tenang. Luar biasa, Bu Rukmini. Dan semangat itulah yang ingin kita sebarkan. Saya ingin menutup dengan kisah dari Pak Suyono, 74 tahun, dari Solo. 2 tahun lalu, beliau terjatuh di kamar mandi karena kakinya lemas. Sejak itu, ia takut jalan sendiri. Tapi cucunya, anak kecil usia 6 tahun, datang dan berkata, "Kakek, ayo kita lomba jalan ke pos ronda. Kalau menang, aku traktir es krim." Itu bukan hanya lomba, itu momen yang mengubah segalanya. Hari ini Pak Suyono bukan hanya bisa jalan ke masjid, beliau jadi ketua ronda malam di lingkungannya. Saya merinding dengarnya, Dok. Itulah kekuatan kaki. Kalau kita rawat, kaki akan membawa kita kembali ke kehidupan. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tulis di komentar, "Saya siap melangkah." Atau bagikan satu hal yang paling menyentuh hati Anda hari ini. Jangan lupa untuk sukai video ini, bagikan ke teman sebaya Anda, dan tentu saja berlangganan saluran kami, 7 menit menuju sehat, agar tak ketinggalan topik kesehatan berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga kaki, jaga hidup. Terima kasih, Bapak Ibu.